Nah, ketika vesikel ini sudah mengeluarkan neurotransmitternya, nanti neurotransmitter yang berisi rangsangan ini dia akan menempel di bagian protein integral. Ketika ini nanti terjadi pompa ion antara Na dengan K, maka ini akan masuk. Ya, akhirnya apa? Neurotransmitter menuju ke atau sudah sampai ke dendrit pada sel berikutnya. Nah, ketika dia sudah sampai di sel berikutnya, nanti kan dia berarti menuju kemana? Tempat dendrit ini ke badan sel, terus menuju ke akson. Nah, akson dia lewat ini tadi, terus sampai seterusnya menuju ke otak. Nah, biasanya kamu pernah dengar ada orang yang sakit Parkinson? Piye? Iya, kayak tremor kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau wes rojokan parah gitu ya. Nah, efek yang ditimbulkan sebelum itu ini bisa kita lihat dari gerakannya. Nah, si Parkinson ini itu menunjukkan bahwa kalau ini kan dari dokter ya, itu biasanya menunjukkan bahwa dopaminnya atau asetilkolin yang membawa ini berkurang, komposisinya itu kurang akeh gitu. Sehingga apa? Kira-kira kalau dia mentransferkan dari sini ke sini bisa cepet apa enggak? Tidak. Nah, sedangkan otak itu wes memerintahkannya dia. Maka biasanya orang yang Parkinson ini, kalau yang sudah parah gitu ya, yang efeknya itu adalah di gerak, sistem gerak, itu dalam angan-angannya, dalam otaknya dia sudah berjalan. Ibaratnya dia sudah melangkah satu kayak gini. Tapi nyatanya sistem geraknya itu belum berubah. Maka akhirnya konjungkel. Maksud ya? Jadi pikirannya itu dia sudah jalan, sudah melangkah satu kayak gini. Tapi ternyata dia itu masih stuck. Karena itu mau yang menuju ke sini itu ibaratnya delay. Maksud ya? Nah, kalau ini delay ke sininya itu rodok suwe, nah biasanya akhirnya kok sering jatuh. Orangnya sering jatuh. Terus akhirnya malah terjadi apa? Stroke. Kenapa? Karena ketika dia jatuh terus-menerus, nah itu takutnya terjadi penyumbatan ning otak. Karena ini mau dopaminnya itu dia berkurang ketika mentransferkan itu tadi. Padahal ketika ini terjadi, proses ini terjadi di akson, itu kurang lebih 1/1000 detik. Ya, makanya kenapa kok saraf itu lebih cepat daripada peredaran darah? Itu karena listriknya, aliran listriknya itu dia lebih cepat. Ya, sehingga respon yang diberikan ke kamu, misalnya kamu berjiwit kancane secara tiba-tiba. Orang kok kamu ngantuk aku jiwit tadi kan ya wis jarak kan gitu ya. Nah, tiba-tiba kamu digablek wis sambil neng kancane. Dikageti mbek kancane. Biasanya responmu bagaimana? Jubul, kayak gitu ya. Nah, itu kan cepat sekali ya, tidak ada 1 detik kan tidak ada. Apalagi kalau kamu dijiwit kancane dengan tiba-tiba malah balasnya luweh parah, luweh loro kan gitu ya. Iku ya coba senene kancamu selamat dhewe kok jiwite kok ngageti kan ngono. Nah, ini makanya muncullah gerak ini tadi. Ada gerak biasa dan ada gerak refleks. Nah, gerak biasa ini yang pengolahannya dia ada di otak. Sedangkan kalau gerak refleks ini dia pengolahannya di sumsum tulang belakang. Sehingga biasanya kalau di gerak refleks itu dia lebih cepat dibandingkan dengan gerak biasa. Misalnya di depanmu ini ada lubang. Kayak kamu pengen jegur ya beda meneh ya. Ya misalnya ada lubang, kamu tiba-tiba kamu tidak tahu kalau itu ada lubang, terus kamu jalan ternyata ada lubang, kamu langsung minggir kayak gitu ya. Nah itu adalah bentuk responnya yang paling cepat. Nah kenapa kok sumsum tulang belakang ini paling cepat? Karena letaknya di tubuh kita. Nah kalau otak ini dia menuju ke yang menjauh kayak gitu. Nah nanti bagaimana
benda ini mentransferkan, ya. Ini jadi wes ber materi ini wes. Nah ini kita lihat dulu penjelasannya seperti apa. Tenang, nggak boleh juga boleh. Ya. Nah, jadi ini ya di badan sel ini ada sitoplasma, ada nukleusnya, kemudian, nah ini tadi. Jadi bagaimana terjadinya gerak biasa? Berarti rangsangan nanti dibawa oleh siapa berarti? Diterima oleh reseptor, dibawa oleh neuron sensorik menuju ke otak. Nah, terus dibawa oleh hasilnya dibawa oleh neuron motorik, kemudian diterima oleh sistem gerak. Nah, ini proses yang terjadi di gerak biasa. Kalau itu terjadi di gerak refleks, berarti rangsangan ini diterima oleh reseptor, dibawa sensorik menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, berarti pusat dari pengolahan kita itu ada dua, yaitu ada otak, ya, pusat saraf kita. Yang pertama ada otak dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Nah, akhirnya gerak yang diterima juga akan berbeda, gitu ya. Nah, ini contoh dari neuron sensoriknya. Nah, ini neuron sensorik. Kemudian ada neuron motoriknya dan ada neuron asosiasi atau penghubung. Ini untuk menghubungkan antara neuron motorik dengan neuron sensorik. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Misalnya, ini reseptornya, ini berupa bulat gitu ya. Misalnya kamu kena iki, biasanya kan kena iki ya.